Tipsnya apa ya? Ya, tipsnya ya kita harus konsisten, kasih waktu buat bisnis NASA biarpun sehari cuma 1 jam apa 2 jam. Hmm. Eh, jadi jangan di benar-benar nggak ada waktu alasannya. Bahkan waktu kan banyak banget ya. Apalagi kita Hmm. sebagai ibu rumah tangga di rumah gampang banget ngatur waktunya sebenarnya. Kalau bagi yang mau jadi dibangin aja waktu sehari 2 jam, misalkan buat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Kapanpun Anda melihat podcast ini, balik lagi bersama Ya. Ya. di podcast Nur Chandra. Dan pada podcast kali ini kebetulan saya bersama dua orang mama yang baru saja melahirkan dan sekarang sedang menyusui. Ini kompak banget ini. Jadi punya bayi kecil, jadi sambil meninak bobokan bayinya malam ini mereka berdua menyempatkan ngobrol dengan saya. Dan tema pada podcast kali ini adalah tip dan triks dalam membagi waktu seorang ibu rumah tangga dalam berbisnis ya. Jadi mereka berdua adalah ibu rumah tangga sejati, tulen, tapi juga berbisnis. Kita ingin tahu ini tips dan triknya. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, saya mempersilakan dua orang tamu saya untuk memperkenalkan diri. Monggo Mbak Yuli dulu, silakan memperkenalkan diri secara singkat, nama, alamat, status, putranya, putrinya sudah berapa, misalnya seperti itu. Monggo Mbak Yuli. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, saya Yuli Puyani. Saya tinggal di Perum PWS Tangerang, Tiga Raksa. Kebetulan saya sebagai ibu rumah tangga dan mempunyai 4 putra, 2 pasang, 2 cowok, 2 cewek. Oke, sudah. Monggo Mbak Tati, perkenalannya. Ya Allah. Halo. Ya, halo. Apa? Mbak Tati malah ngobrol, mungkin ada telepon ini. Iya. Aku lagi meeting di rumah. Lagi meeting online. Sebentar. Ya. Halo, Ya. selamat pagi. Maaf, aku potong. Ya, nggak apa-apa. Monggo silakan perkenalannya Mbak Tati. Iya, nama saya Tati Herawati. Rumah saya di Tiga Raksa, Tangerang ya. Saya seorang ibu rumah tangga yang mempunyai 3 orang putri. Saya Putri semua. distributor NASA yang sudah bergabung selama 2 tahun. Yaitu perkenalan singkatnya sampai di situ aja dulu. Oke, Mbak Tati dan Mbak Yuli. Mbak Tati dan Mbak Yuli sama-sama orang Tangerang, tapi Mbak Yuli aslinya sih kayaknya orang Apak ya. Nah, saya ingin Pemalang, Mas. Iya, Pemalang ya. Saya ingin coba cari tahu ke Mbak Yuli dan Mbak Tati, kesibukan apa sebelum di NASA. Kalau ini kan berdua adalah distributor NASA. Kalau Mbak Yuli berapa tahun di NASA? 2 tahun sama. Beda sebulan doang sih sama. Oh iya, beda sebulan sama Mbak Tati. Jadi ketika memulai NASA, Mbak Yuli statusnya apa? Ibu rumah tangga tulen atau apa? Ibu rumah tangga tulen, Mas. Tapi dulu pernah bekerja. Kerja udah lama banget. Ya, pernah bekerja. Udah lama sih, semenjak anak pertama langsung resign keluar. Sebelum di NASA pernah bisnis lain, misalnya jualan baju, jualan sepatu, tas. Kenapa? Pernah. Sendal pernah, baju-baju, semuanya dijajali. Seneng orangnya, seneng jualan. Online atau offline? Halo? Itu jualannya online atau offline?
offline Mas. Offline ya. Kebanyakan ketemu langsung gitu ya sama customer ya. Iya, Kalau Mbak Tati sebelum di NASA profesinya apa? Ibu IRT Tulen atau apa? Kalau saya mah sebelum di NASA bekerja di sebuah perusahaan di PT, seorang buruh karyawan. Berapa tahun Sekaligus ibu rumah tangga juga. Iya. Berapa tahun di PT kerjanya? Berapa tahun kerjaan di PT? Oh, lama banget. Nyampe 10 tahun. Lumayan ya, berarti Pak kalau sekarang sudah resign ya? Iya, semenjak gabung di NASA udah Ada agak gangguan sinyalnya. Bentar ya. Ya. Sebentar ya. Aku tinggal dulu, ada tamu. Bentar. Oke. Sama Mbak Yuli dulu deh. Nah, Iya. kan Mbak Yuli ibu rumah tangga Tulen, jadi mungkin tidak meninggalkan profesi pada saat gabung di NASA ya, karena meninggalkan profesinya sebagai karyawan malah jauh sebelum ikut NASA ya. Jauh. Iya kan. Nah, ketika mulai Mbak Yuli itu minatnya apa nih ke NASA itu? Karena kepengen jualan kah? Karena kepengen pemakai saja kah? Atau kepengen bisnis gitu, mengembangkan jaringan dan sebagainya? Awalnya pemakai dulu Mas, dikenalin sama sepupu kan produknya, facial cleanser itu. Udah pakai, oh iya ternyata produknya bagus gitu, cocok gitu. Udah gitu sepupu tuh di Jawa kasih tahu, jualan NASA aja untungnya lumayan loh gitu. Satu piece Crystalek aja untungnya sekian gitu. Wah udah dah, mak-mak kan kalau udah ngomongin duit melotot. Wah lumayan juga ya untungnya gitu. Gue udah akhirnya tertarik buat jualin gitu Mas. Dan mulai Udah tertarik jualan. mengembangkan produk, mengembangkan jaringan, mengembangkan bisnis. Ya setelah ketemu Teh Melan sering ngobrol sama kan. Nah sama sering diedifikasi siapa Mas Nunu gitu tentang menghasilkan di NASA, akhirnya tergiur buat mengembangkan jaringan. Kalau Mbak Tati itu pada saat gabung itu tertariknya apa? Tertariknya mau pakai produk atau hanya jualan atau mau bangun bisnis? Awalnya saya minatnya jualan. Aha. Soalnya diajakin katanya lumayan buat sampingan, orang nggak ngeganggu aktivitas. Awalnya ya udahlah iseng-iseng ayo. Akhirnya saya ikut. Kesini-kesininya ternyata malah lebih enak. Sampai akhirnya resign. Milih bisnis NASA. Emang jualan itu untungnya gede ya? Iya, gede banget. Lumayan. Selisihnya jauh. Kalau untung satu piece Crystalek bisa buat traktir anak-anak jajan Mas. Waduh, ini anak-anak jajan itu berapa itu? Nah, selama ini mengganggu nggak? Misalnya nih kayak Mbak Tati kan memang sambil bekerja ya gitu. Nah itu aktivitas bisnisnya itu mengganggu aktivitas kerjanya nggak Mbak Tati? Ya enggak lah, enggak mengganggu sama sekali sebenarnya mah. Orang kan kalau NASA mah bebas waktu kan, jadi bisa kapan aja. Kalau misalnya lagi waktu senggang baru kita iklan-iklan. Bisa, jadi berarti karena lebih banyak online gitu mungkin bisa. Ya. Kenapa? Karena lebih banyak online mungkin jadi bisa malam hari gitu pas mau tidur baru. Iya. Bisa malam hari sambil tiduran iklan-iklan pasti ada yang nyangkut. Akhirnya ya enak. Sambil ngomong ya kalau Mbak Yuli ya. Nah, pertanyaan berikutnya itu tentang modal. Waktu memulai NASA itu Mbak Yuli itu apa butuh modal yang besar, apa berapa ratus ribu, apa berapa puluh juta? Wah modalnya kecil banget itu mah, kayak nggak butuh modal ya, soalnya kita kayak beli produk itu Mas. Iya rasanya gabung kayak cuma beli produk gitu. Tapi waktu itu beli produk berapa awal?
beli facial cleanser 100.000. Maksudnya? Ya waktu awal-awal mau Pas daftar sebelum- itu berapa keluarin duit lah kira-kira? Cuma 200.000. 100.000 ya, kecil banget ya. Iya. Kalau Kecil Mbak Tati awal mulai di bisnis NASA itu berapa keluarin duit modal? Modal apanya? Keluarin modal berapa mengawali bisnis NASA Mbak Tati dulu awalnya pertama? Ya modal 200.000. 100.000 toh, sama Pendaftaran berarti itu sama kan kayak dapat Mbak Yuli ya? produk. Dapat produk. Iya. Dapat produknya 3 ya? Nah, itu Iya. bisa langsung dijual Berarti- aja sama saya. Udah jual laku berapa? Laku berapa? Waktu itu kalau saya Grace jual berapa ya? 75. Udah langsung dapat untung sih. Iya, 75. Kalau Pokoknya saya Sampro jualnya kebetulan 75, iya, Mas. kalau Sampro? Sampro emang dipakai sendiri, emang 110. bener-bener bagus kan produknya. 10. Grand Star dijual nggak apa dipakai? Greenstar aku dipakai. Mbak Tati dipakai juga. Pak, kalau saya langsung dijual. Jual laku berapa? Laku jadi nyampe 240 itu balik lagi langsung. Total ya, 3 produk ya. Totalnya. Iya. Untung dong. Ya untung. Jadi sebenarnya memulai bisnis NASA itu teman-teman ya bisa dikatakan tanpa modal lah ya, modal kecil banget lah 200.000. Dibandingkan dengan bisnis yang lain ya ini kayaknya sih bisnis yang lumayan modalnya ringan banget ya. Nah kalau apakah ada pertentangan dari keluarga ketika Mbak Yuli misalnya, Mbak Yuli dulu ini saya mau bisnis misalnya suami nih ini mau bisnis NASA nih, ada pertentangan nggak pengalaman dengan suami? Nggak ada sih. Nggak ada, selama ini nggak ada soalnya kan Nggak aja. nggak mengganggu. Iya. Soalnya kan Mbak Tati? kita tetap di rumah, Oh iya, tetap di rumah, tetap bisa ngurus anak gitu ya, tetap bisa Kalau Mbak- masak. tetap bisa masak. Oke. Nah kalau Mbak Tati kan orang yang kebetulan waktu itu mulainya masih kerja nih, masih kerja, terus kemudian masih anak juga masih kecil-kecil kayaknya waktu itu kan. Itu ada nggak dari keluhan suami gitu, kamu ngurusin bisnis mulu gitu dan sebagainya gimana? Udah. Ya awalnya suami keberatan. Mungkin menurut dia kan kamu itu kan sibuk, udah mau kerja. Terus kan ibu rumah tangga juga harus ngurus anak-anak. Takut mengganggu awalnya karena dia kan nggak tahu. Tapi setelah tahu nggak mengganggu aktivitas saya, akhirnya sekarang alhamdulillah ngedukung. Apalagi keuntungannya udah ketahuan. Penghasilannya lumayan. Jadi akhirnya dia ngedukung banget 100%. Alhamdulillah ya. Jadi Sekarang. kalau Mbak Yuli dari awal sudah baik-baik saja, karena mungkin kalau Mbak Yuli memang lebih senggang waktunya karena awalnya memang sudah tidak bekerja ya, sudah betul-betul ibu rumah tangga full gitu. Kalau Mbak Tati ada pengalaman seperti itu. Nah ini pertanyaan yang paling penting dari podcast kita adalah bagaimana sih tipsnya Mbak Yuli dan Mbak Tati dalam membagi waktu antara bisnis dan keluarga. Kalau sekarang kan memang sudah dua-duanya ini Mbak Yuli dan Mbak Tati itu sudah betul-betul menjadi IRT tulen ya, tidak bekerja lagi. Nah berarti kan urusannya tinggal dua nih, keluarga otomatis ya suami, anak-anak gitu ya, sama bisnis. Gimana sih biar sinkron antara bagi waktunya? Apakah siang ngurusi keluarga, malam ngurusi bisnis atau gimana? Atau apa tipsnya? Coba berikan. Mungkin jaringannya Mbak Yuli dan jaringannya Mbak Tati sekarang lagi nonton misalnya. Ya, yang mereka sama-sama punya profesi berumah tangga, coba kasih tipsnya. Silahkan dari Mbak Tati dulu deh. Tipsnya apa ya? Ya tipsnya ya kita harus konsisten, kasih waktu buat bisnis NASA biarpun sehari cuma 1 jam apa 2 jam. Jadi jangan
benar-benar nggak ada waktu. Alasannya bahkan waktu kan banyak banget ya, apalagi kita sebagai ibu rumah tangga di rumah gampang banget ngatur waktunya sebenarnya kalau bagi yang mau. Jadi bangin aja waktu sehari 2 jam misalkan buat belajar biar bisnisnya cepat berkembang, biar makin lancar gitu aja sih sebenarnya kalau dari saya. Oke, dari Mbak Yuli silakan tipsnya. Kira-kira bagaimana sih supaya tetap bisa bagi waktu antara bisnis dan keluarga? Sama aja sih sebenarnya Mas, yang penting konsisten. Karena kan bisnis kita kan online, kantornya di HP. Hampir setiap jam kita pegang HP gitu ya. Jadi ya sempet-sempetin iklan gitu. Gitu aja sih. Oke, ya. Jadi sebenarnya cukup sederhana ya untuk membagi waktu antara ngurus keluarga sama bisnis ya, karena bisnis kita memang tidak, bisnisnya memang tidak memerlukan ngantor gitu ya, tidak juga terikat oleh waktu tertentu dari jam sekian sampai jam sekian, bisa dikerjakan malam hari. Mungkin kayak beberapa orang malah justru kayak saya pernah dulu mengerjakan bisnisnya jam 2 malam kayak gitu. Jadi itulah ya tipsnya. Terima kasih sekali buat Mbak Tati dan Mbak Yuli yang sudah menyempatkan waktu di podcast saya. Sebelum ditutup podcastnya, saya persilakan Mbak Yuli sama Mbak Tati mempromosikan, barangkali Mbak Yuli dan Mbak Tati mau berkenan untuk mempromosikan kontaknya di video ini. Kalau nyebut kontak yang pelan ya, kalau misalnya mau menyebutkan nomor WA supaya bisa dicatat. Barangkali Mbak Yuli, Mbak Tati menerima member atau mau menerima pesanan produk itu kemana, di mana, COD di mana, melayani kiriman paket sampai kemana gitu. Silahkan Mbak Yuli dulu. Baik, buat teman-teman yang mau order produk atau mau ikut bisnis yang keren abis ini, bisnis NASA, bisa hubungi nomor kontak WA saya di nomor 0859 4529 7364. Bisa melayani order ke seluruh dunia. Oke. Insya Allah amanah. Cukup ya. Tinggal Mbak Tati, silakan Mbak Tati. Ya, buat teman-teman semua yang mau gabung di bisnis NASA atau mau order produk, bisa juga lewat saya, lewat kontak saya di 0853 6334 0518. Insya Allah kita juga sama-sama amanah. Jadi bisa mengirim ke manapun juga. Ya, berarti Mbak Tati di Sodong ya? Iya. Di Sodong Tiga Raksa masih masuk kecamatannya apa kecamatan Sodong? Masih, iya. Sodong Tiga Raksa. Iya, kalau Mbak Yuli di PWS, Perum PWS ya? Iya. Ya, jadi kalau misalnya ada teman-teman yang menyaksikan YouTube ini dan minat untuk gabung ataupun order produk, silahkan. Yang dekat-dekat Sodong boleh menghubungi Mbak Tati, yang dekat-dekat PWS boleh juga menghubungi Mbak Yuli. Insya Allah mereka juga seorang leader yang baik, sudah punya jaringan yang besar, dan insya Allah bisa membimbing teman-teman kalau misalnya gabung, memberikan pelatihan, bimbingan itu secara konsisten dan terus-menerus sampai sama-sama sukses gitu ya. Sampai di sini dulu podcast kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, share-nya, serta subscribe channel ini untuk menyaksikan atau mengikuti video-video berikutnya, podcast berikutnya yang bisa jadi menginspirasi Anda. Thank you. Wassalam. Bye bye. See you next time.